Yeah. Windbreaker, sebuah judul anime terbaru bergenre aksi yang bertema sekolah ini diadaptasi dari manga dengan judul serupa ciptaan Satoru Nii. Windbreaker pertama kali berjalan dalam format manga pada tahun 2021 lalu. Setelah berjalan selama 3 tahun lamanya dan masih dirilis sampai saat ini, manga tersebut kemudian mendapatkan adaptasi anime. Studio Cloverworks bertanggung jawab dalam pembuatan anime Windbreaker ini. Anime Windbreaker ini menceritakan tentang apa? Bagi Anda yang mungkin mengikuti beberapa judul seperti Tokyo Revengers atau mungkin Crow Zero, film live action yang mengadaptasi tema serupa. Pada Windbreaker ini berfokus pada Haruka Sakura yang tak ingin berurusan dengan orang lemah, ia hanya tertarik pada orang yang kuat. Sakura kemudian masuk ke SMA Furin yang sudah dikenal sebagai sekolah yang sering tawuran. Haruka Sakura dia baru saja mulai bersekolah di SMA Furin, sebuah sekolah bagi kaum degenerasi yang hanya dikenal karena kekuatan tawuran mereka. Bahkan kekuatan yang mereka miliki digunakan untuk melindungi kota dari siapapun yang mengancam. Namun Haruka tidak tertarik menjadi pahlawan atau menjadi bagian dari tim apapun, dia hanya ingin berjuang untuk mencapai puncak. 5 alasan kenapa kamu wajib tonton anime Windbreaker. 1. Aksi tarungnya keren dan luwes buat kamu yang doyan scene bertarung. Anime satu ini layak kamu tonton. Bagaimana tidak? Gerakan para karakternya bisa terbilang sangat dinamis dan temponya terbilang cepat, tapi masih bisa diikuti tanpa membuat mata kelelahan. Ditambah lagi, musik pengiringnya juga berhasil menambah suasana menegangkan dalam momen duel. Setiap tokoh juga seperti punya identitas sendiri dalam gaya bertarung mereka. Contohnya Sakura yang kerap melompat tinggi setiap hendak mendaratkan serangan, Matsumoto yang berfokus pada teknik gulat, Kaji yang terlihat unggul dalam kelincahan, dan Yanagida yang jago dalam teknik tinju. 2. Menyoroti tentang krisis identitas anak muda. Anime satu ini bisa dibilang seperti kembali ke akarnya dalam genre berandalan sekolah. Seperti yang kita tahu kalau Sakura punya semacam isu kepercayaan pada orang lain akibat masa lalunya yang kelam. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa demi bisa mendapat nilai dirinya sendiri, mencapai puncak dalam dunia berandalan adalah jawabannya. Hanya saja, Sakura bisa dibilang beruntung karena masuk ke dalam komunitas yang terbilang positif, yaitu geng Bofurin yang ternyata berperan sebagai penjaga keamanan kota. Hal itu tentu sangat berkaitan erat dengan isu para remaja, di mana kebanyakan pemuda-pemudinya selalu kesulitan dalam memahami nilainya sendiri sehingga kerap terjebak dalam berbagai perilaku negatif seperti tawuran dan vandalisme. 3. Banyak nilai sosial yang dapat diambil. Salah satu hal yang paling membedakan Windbreaker dengan anime berandalan lainnya adalah banyaknya nilai positif yang ditawarkan. Contohnya adalah tentang pentingnya tolong-menolong seperti yang diperlihatkan Sakura saat menyelamatkan Kotoha dan mengembalikan barang milik salah satu pelanggan kafe. Lalu ada juga tentang balas budi yang dicontohkan Kotoha yang mentraktir Sakura karena telah ditolong, dan juga pelanggan kafe yang membagikan permen ke Sakura yang telah mengembalikan barangnya yang ketinggalan. Namun yang paling penting adalah bagaimana menerapkan kekuatan untuk hal yang benar. Hal itu diperlihatkan geng Bofurin yang notabene kumpulan berandalan diketahui berhasil menegakkan keamanan di kota dengan melarang setiap geng berbuat kerusakan di kota hingga mereka begitu dicintai masyarakat setempat. 4. Heroinenya menarik dan suportif ke karakter utama. Setiap genre shounen rasanya tak lengkap jika tak membawakan karakter heroine yang menarik. Untungnya Windbreaker berhasil menyajikan hal itu dengan sempurna dengan menciptakan karakter bernama Kotoha Tachibana, seorang pelayan kafe yang sempat ditolong Sakura saat pertama kali memasuki kota tersebut. Kotoha ini bisa dibilang tidak hanya memiliki nilai jual bukan dari segi visualnya saja, tapi juga kepribadian dan wawasannya yang terbilang mendalam. Ia seperti langsung paham apa yang diinginkan Sakura selama ini sehingga berhasil memberi wejangan tepat. Tanpa nasihat dari gadis itu, mungkin Sakura akan terus terjebak dalam pemikiran buruknya tanpa bisa membuka diri ke orang lain yang benar-benar tulus padanya. 5. Interaksi antar karakternya terbilang sangat positif. Biasanya dalam anime bergenre berandalan sekolah, interaksi antar karakter biasanya akan berjalan akur hanya di dalam ranah kelompok mereka saja. Namun Windbreaker seolah membuat sentuhan tambahan di mana para berandalan ini tak hanya punya hubungan baik antar sesama anggota, tapi juga dengan masyarakat.
Bayangkan saja masyarakat yang biasanya memberi stigma negatif ke para berandalan justru malah mengeluh-elukan mereka sebagai pahlawan berkat tindakan terpuji mereka yang berhasil menjaga keamanan wilayah setempat. Mereka bahkan tanpa malu tertawa bersama saat berbincang satu sama lain seperti di episode pertamanya. Jadi anime cocok buat kamu yang ingin melihat interaksi berandalan dengan masyarakat dalam versi wholesome. Itulah 5 alasan kenapa kamu perlu nonton Windbreaker. Bagaimana pendapat kalian? Jika kalian menyukai anime dengan banyak adegan pertarungan, anime ini sangat cocok untuk kalian nikmati. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini. Jika kalian suka, tambahkan juga pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya.